kisah Salaban, janji, dan penyesalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah keberkahan kota Madinah, yang dihuni oleh para sahabat Nabi yang mulia, ada seorang lelaki bernama Sa'labah bin Hatib Ansyari radhiyallahu anhu. Ia bukan tokoh besar di medan perang, bukan pula juru bicara dalam majelis ilmu, namun ia dikenal sebagai sosok yang taat beribadah. Tubuhnya mungkin kurus dan pakaiannya lusuh, tetapi hatinya selalu hadir di rumah Allah. Setiap azan berkumandang, langkah kakinya ringan menuju masjid, bukan karena dunia, tetapi karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Permintaan seorang hamba yang ingin kaya, namun manusia tetaplah manusia. Meski ibadahnya kuat, terkadang tergoda oleh bayangan dunia. Suatu hari, Salabah datang kepada Rasulullah SAW dan memohon, "Wahai Rasulullah, doakan aku agar diberi kekayaan. Demi Allah, bila aku kaya, aku akan berzakat, bersedekah, dan membantu saudara-saudara seiman." Nabi SAW memandangnya penuh kasih, lalu berkata, "Sedikit yang kau syukuri lebih baik daripada banyak yang kau tidak mampu menanggungnya." Namun Salabah terus memohon. Ia yakin bahwa hartanya kelak akan menjadi jalan menuju surga. Ia bersumpah dalam dirinya untuk menjadi muhsin, orang yang dermawan dan mulia dengan hartanya. Akhirnya, Rasulullah SAW pun berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah rezeki kepada Salabah dan berkahilah apa yang engkau berikan kepadanya." Ketika kambing-kambing menjauhkan dari masjid, doa Nabi adalah doa yang mustajab. Salabah memulai dengan memelihara beberapa ekor kambing. Dalam hitungan bulan, jumlah kambingnya berkembang biak dengan pesat. Lahan di sekitar Madinah tidak lagi cukup. Ia pun pindah ke pinggiran kota, lebih dekat ke padang rumput, lebih jauh dari masjid. Sahabat-sahabat mulai bertanya, "Kemana Salabah? Ia jarang terlihat di masjid. Satu salat berjamaah ia lewatkan, lalu dua, lalu tiga. Lambat laun, Salabah benar-benar tenggelam dalam kesibukan duniawi. Ia tidak lagi duduk di majelis ilmu, tidak lagi mendengar khutbah Rasulullah, dan jarang sekali hadir di antara barisan kaum mukminin. Ketika zakat menjadi beban. Kemudian datanglah perintah Allah untuk menunaikan zakat, kewajiban yang tidak hanya menyucikan harta, tetapi juga jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Surah At-Taubah ayat 103. Rasulullah SAW mengutus dua orang sahabat terpercaya untuk memungut zakat. Ketika mereka mendatangi Sa'labah dan menyebutkan bahwa hartanya telah mencapai nisyab, maka ia wajib menunaikan zakat. Wajah Sa'labah berubah. Ia merasa keberatan. Dalam hatinya ia berkata, "Apakah ini semacam pajak yang memotong hasil kerja kerasku? Bukankah ini semua aku dapatkan sendiri?" Akhirnya ia menolak. "Tidak, ini tidak wajib bagiku. Ini hanyalah permintaan yang memberatkan." Dua utusan Nabi kembali ke Madinah dengan hati berat. Mereka sampaikan penolakan Salabah kepada Rasulullah SAW. Turunnya ayat celaan dari langit. Tak lama setelah itu turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqan wa lanakunanna min as-salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun." Dan di antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, pasti kami akan bersedekah dan kami termasuk orang-orang yang saleh." Namun ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan mereka memang orang-orang yang berpaling. Quran Surah At-Taubah ayat 75 hingga 76. Penyesalan tidak mengubah keputusan ilahi. Salabah mendengar ayat itu. Ia merasa ditampar oleh kenyataan. Ia pun datang ke masjid menangis terseduh di hadapan Rasulullah, membawa hartanya sambil berkata, "Wahai Rasulullah, ambillah zakatku, aku menyesal, aku sadar." Namun Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah telah melarangku menerima zakat darimu." Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Salabah mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun keduanya berkata,
kami tidak bisa menerima sesuatu yang Rasulullah tolak. Pandangan ulama dan renungan hati. Imam Ibn Qayyim Jauziyah berkata dalam Madarijus Salikin, betapa banyak hamba yang merasa kuat dalam iman, namun ketika dibukakan dunia, keimanannya luruh satu persatu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, orang yang paling merugi adalah yang mengira ia telah dekat kepada Allah, padahal ia justru menjauh karena nikmat yang ia tidak syukuri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menangis saat melihat kaum muslimin mulai hidup mewah. Ia berkata, aku khawatir dunia telah memperdayakan kalian sebagaimana ia memperdayakan umat-umat sebelum kita. Penutup dan pelajaran kehidupan. Kisah ini bukan sekadar tentang seorang sahabat yang jatuh dalam ujian, melainkan cermin untuk setiap kita. Sebab kita pun sering berdoa agar diberi rezeki yang luas. Tapi adakah kita siap menanggung ujian kekayaan? Sesungguhnya bukan miskin yang berbahaya, tetapi hati yang terpikat oleh dunia. Lebih baik miskin namun istiqamah, daripada kaya tetapi tergelincir. Sabda Nabi Muhammad SAW, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Akan tetapi yang aku takutkan adalah bila dunia dibukakan untuk kalian, sebagaimana telah dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba padanya, sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan dunia itu membinasakan kalian, sebagaimana telah membinasakan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa penutup. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina, waj'alir ridhaka aghla amanina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama hidup kami, dan jangan jadikan ia puncak ilmu kami. Jadikanlah keridhaanmu sebagai cita-cita tertinggi dalam hati kami.